Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat kan? Jangan sakit-sakit ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang idealisme Plato yang beranggotakan 6 orang, yaitu Hendrik Sutikno, Rahma Ragil, Ari Dwianto, Aide Mustaqiroh, Deli Latiti Silvana, Rima Puji Savana. Riwayat hidup Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi di Athena pula pada usianya yang ke-80 tahun. Ia berasal dari keluarga aritokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athena. Cita-citanya sendiri yaitu menjadi negarawan. Namun perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya. Plato sendiri merupakan nama pemberian gurunya. Nama aslinya yaitu Aristokles. Makna nama Plato yaitu karena bahunya yang lebar sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap raut mukanya, potongan tubuhnya serta parasnya yang elok. Pendidikan Plato. Pelajaran yang diperoleh Plato di masa kecil selain pelajaran umum adalah menggambar dan melukis, disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dewasa, Plato sudah pandai membuat karangan yang bersajak. Di masa itu, Plato mendapat didikan dari guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratilos yang merupakan murid Heraklitos. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates dan pelajaran itulah yang memberikan kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates makin hari makin mendalam padanya. Ia menjadi murid Sokrates yang setia sampai pada akhir hidup Sokrates. Setelah itu, Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara selama 12 tahun lamanya yang dimulai dari tahun 399 sebelum Masehi. Pengertian idealisme menurut Plato. Idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau mind, roh atau soul, jiwa atau spirit, daripada hal-hal yang bersifat material. Plato merupakan bapak filsafat idealisme atau sebagai pencetus idealisme. Idealisme Plato, manusia mempunyai jiwa yang hadir lebih dahulu sebelum raganya yang hidup dalam dunia spiritual dari bentuk sempurna atau ide-ide. Dunia nyata hanya tiruan dari dunia ide, sifatnya semu atau bayangan yang tidak sempurna. Orang sering tertipu oleh alat indranya, karena alat indera hanya dunia semu, yang sejati adalah dunia ide. Ide tidak tergantung pada pikiran manusia, tetapi pikiran manusia yang tergantung pada ide. Plato percaya bahwa dunia ada dua, yaitu pertama, dunia spiritual atau dunia mental, bersifat abadi, permanen, berurutan, teratur, dan universal. Terdapat nilai yang murni dan asli. Dunia ini kemutlakannya lebih tinggi daripada yang nampak. Kedua, dunia penampakan, yaitu dunia melalui penglihatan, sentuhan, bau, dan rasa. Sifatnya berubah, tidak sempurna, tidak teratur. Makhluk hidup dalam dunia ini ada yang datang dan pergi, ada yang hidup dan mati. Pemikiran Plato tentang ide. Ide adalah suatu pelajaran yang sangat sulit untuk dipahami, karena ide merupakan perwujudan dari teori logika. Dari sinilah teori logika meluas menjadi pandangan tentang hidup dan menjadi dasar umum dari politik sosial dan agama. Pemikiran Plato tentang etika. Etika berdasarkan Plato adalah bersifat intelektual dan rasional. Tujuan hidup manusia menurut Plato mencari sebuah kesenangan atau hawa nafsu. Selain itu, kesenangan juga didapatkan dengan berbagai pengetahuan. Konsep kepribadian Plato. Plato memandang manusia sebagai makhluk hidup terpenting di dunia. Plato juga memandang jiwa adalah pusat dari kepribadian. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian nafsu. Bagian nafsu merupakan bagian paling rendah yang dilambangkan dengan perut ke bawah. Bagian ini hanya untuk nafsu dan hal materialistis. Yang kedua yaitu bagian kehendak.
Bagian kehendak terdiri dari bagian semangat dan kekuatan, seperti keberanian, kemarahan yang adil, gila hormat. Bagian kehendak dilambangkan dengan dada. Yang ketiga yaitu bagian tinggi. Bagian tinggi merupakan bagian yang paling tinggi dan paling baik daripada yang lain. Bagian ini dilambangkan dengan rasio atau kepala. Selanjutnya, Plato memberi perumpamaan jiwa seperti dua kuda. Kuda satu menarik ke bawah atau yang disebut dengan rasio. Kuda kedua menarik ke atas atau yang disebut dengan nafsu. Dan yang menjadi pengendali kedua kuda adalah bagian kehendak. Bagian ini mengendalikan dan mengarahkan kemana harus melangkah, ke dunia rasional atau duniawi. Teori manusia Goa. Perumpamaan Goa menurut Plato tertuang dalam bukunya yang berjudul Politeia atau Negeri pada buku 7 ayat 514a sampai 520a. Perumpamaan ini adalah dasar dan fondasi filsafat Plato. Dalam teori ini membahas secara panjang lebar resiko dari seseorang yang tidak memiliki banyak ilmu atau wawasan. Menurut Plato, orang yang memiliki pengetahuan atau wawasan sempit diibaratkan orang yang baru keluar dari gua. Karena apa? Karena orang yang baru keluar dari gua sekian lama, pandangannya tidak jelas, tidak bisa membedakan mana hitam dan putih, mana yang baik dan buruk, mana yang lurus dan bengkok. Jadi, orang yang berwawasan sempit tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk hal yang bermanfaat. Manusia menurut Plato. Pandangan Plato mengenai manusia tak lepas dari pengaruh gurunya yaitu Pitagoras. Plato memandang manusia itu terdiri atas jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia adalah makhluk ganda. Ganda dalam artian memiliki raga yang berubah karena tidak terlepas dengan dunia indrawi dan tunduk akan takdir, yaitu kematian. Di sisi lain memiliki jiwa yang abadi dan kekal. Jiwa inilah yang dunia yang kekal karena tidak bersifat fisik, dan jiwa dapat menyelidiki dunia idea. Negara menurut Plato. Menurut Plato, negara adalah suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan. Plato berpendapat bahwa hakikatnya negara adalah suatu keluarga. Ia pernah mengatakan, di dalam negara kamu semua bersaudara. Bagi Plato, asal mula negara dimulai dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam yang tidak dapat terpenuhi dan terpuaskan oleh kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Maka kemudian dibentuklah negara. Plato membagi bentuk-bentuk negara menjadi 5. Yang pertama adalah arisokrasi. Arisokrasi adalah pemerintahan yang pimpinannya dari kalangan cendekiawan atau para budiman yang memerintah dengan kebijaksanaan dengan berpedoman pada keadilan. Yang kedua adalah timokrasi. Timokrasi adalah pemerintahan yang pimpinannya bertujuan untuk mencapai kemasyuran dan kehormatan, namun menyampingkan tujuan untuk mencapai keadilan. Yang ketiga adalah oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan dan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi ini berada di tangan rakyat, di mana kebebasan sangat diutamakan. Yang terakhir adalah tirani. Tirani adalah pemerintahan yang menindas rakyatnya, berkuasa dengan sewenang-wenang dan tak terbatas. Tirani ini timbul akibat kemerosotan demokrasi atau mulai hilangnya demokrasi. Sekian penjelasan idealisme Plato dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.